Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menyebar rumor bahwa KPK akan segera menetapkan bakal calon Presiden Anies Baswedan sebagai tersangka. Namun Denny tidak mengungkap kasus apa yang menjadikan Anies tersangka. Rumor itu disampaikan Denny Indrayana melalui media sosial miliknya, baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook. Dalam paparannya, Denny menyebut ada seorang anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies akan segera ditersangkakan. Hal ini setelah KPK melakukan 19 kali gelar perkara yang disebut Denny sebagai pemecah rekor. Namun Denny tidak menyebutkan siapa anggota DPR yang ia maksud. Denny mengaku tidak terkejut dengan informasi yang ia dapatkan. Denny pernah menyinggung soal pencalonan Anies yang tidak dikehendaki. Dalam tulisannya soal bagaimana Presiden Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Denny juga menyebut Presiden Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Selamat datang di Pondok Retorika. Belakangan ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebarkan rumor terkait penjagalan Anies Baswedan dalam pemilu 2004 ini. Ia menyatakan bahwa berbagai pakar telah mencium penetapan Anies sebagai tersangka di dalam kasus Formula E sebagai skenario pamungkas untuk menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden dalam Pilpres 2004. Namun, ada pendapat lain yang keluar dari Menteri Polhukam Mahfud MD dengan menyampaikan kalau pemerintah tidak menjegal, malah Mahfud MD mengatakan kepada Anies Baswedan harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu tuh kompak agar dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri kalau pemerintah tidak menjegal. Persilahkan kita lindungi hak-haknya, tidak ada penjegalan, kata Mahfud MD di ND Nusa Tenggara Timur Kamis 1 Juni 2023 sebagaimana keterangan Humas Kemenko Polhukam Sabtu 3 Juni 2023. Bahan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Dari isu yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tersebut membuat banyak sekali perdebatan masyarakat berspekulasi mengenai penjegalan Anies Baswedan. Apakah benar isu penjegalan ini dibuat oleh koalisi yang tidak menyukai koalisi perubahan? Atau memang ada intrik politik yang dibuat oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan dalam gerak-gerik koalisi perubahan yang memang ingin membubarkan diri karena tidak mendapatkan kesepakatan politik antara partai? Itu bisa jadi karena mungkin di dalam partai yang ketiga-tiga itu tadi, Nasdem, PKS, Demokrat, belum ada kata sepakat. Atau berbagai kemungkinan, namanya juga politik. Ya, politik selalu dinamis. Cuman bisa saja ini menjadi ajang aji mumpung untuk mempersoalkan sebenarnya persoalan itu ada di dalam tubuh mereka, tapi melempar isu dari penjegalan ini itu sendiri. Jadi saya pikir kita sebagai masyarakat harus objektif juga melihat perkembangan politik sekarang ini. Ya bisa jadi kan itu akal-akalan. Atau mungkin dalam tubuh koalisi perubahan ini belum ada deal politiknya. Karena ini terkait posisi wapresnya Anies Baswedan. Yang dimana mungkin belum ada deal politiknya. Siapa yang menjadi wakilnya? Belum ada kata kesepakatan. Sehingga memainkan situasi, memainkan tensi politik agar ini menjadi tawar-menawar di antara mereka. Tapi ya itulah politik. Selalu ada narasi-narasi baru, selalu ada temuan-temuan baru, selalu ada isu-isu baru. Yaitu politik memang menguras tenaga pikiran. Jadi untuk kita semua masyarakat ya perlu kita lihat dengan secara objektif, kita ikutin perkembangan agar
kita ke depannya tidak salah memilih siapa sih yang mau menjadi kita perjuangkan untuk mewakili suara kita, untuk bisa menempatkan pemimpin nantinya di Republik ini. Gimana pendapat kalian terhadap isu penjagalan yang dikatakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana? Apakah betul penjagalan atau hanya intrik politik antara partai politik yang berseteru? Yuk tulis komen di bawah ini. Ikuti terus Pondok Retorika. Retorika hanya bisa berkata-kata. Sampai jumpa.